Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Listiani, NRP 5211-100-702. Di sini saya akan melakukan perbaikan untuk kuis kelima, yaitu kuis berupa TTS dari Mbak Mia. Baik, di sini untuk soal yang pertama itu ada 23 soal dan soal yang kedua itu ada 15 soal. Untuk soal yang mendatar, untuk kuis yang pertama itu adalah pertanyaannya, used to make change to input or processing activity. The answer is feedback. And number 5, activity of gathering raw data. The answer is input. And soal nomor 6 yaitu apa nama sebuah data yang direpresentasikan oleh suara, tones, noise. Di sini disebut audio data. Kemudian the word large computer network. Ini adalah pengertian dari internet. Soal selanjutnya, specific object of the system. Disebut apakah itu? Specific objective of the system adalah pengertian dari sistem performance standar. Soal selanjutnya, one of characteristic of valuable information. Salah satu karakter jika memenuhi kotak yang ada di sini adalah akurat, accurate. Untuk soal selanjutnya, unorganized collected of fact and information. Ini disebut database. Soal nomor 16, one component of a computer-based information system. Di sini jawabannya adalah people, meskipun komponen dari computer-based information system itu sendiri ada hardware, software, people, database, dan telecommunication. Soal nomor 19 adalah unorganized collection of people, producer, procedure, software, database, and device that provide routine information to manager and decision maker. Ini adalah merupakan pengertian dari Management Information System atau biasa disingkat dengan MIS. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah unorganized collection of people, procedure, software, database, and device used to record complete business transaction. Kalau untuk ini adalah pengertian dari transaction processing system. Hampir mirip memang, tapi di sini bedanya adalah kalau MIS itu device that provide routine information. Sedangkan kalau untuk TPS sendiri adalah and device used to record complete business transaction. Untuk soal nomor 21, awareness and understanding of a set of information. Ini adalah pengertian dari knowledge. Kemudian, transaction conduct anywhere, anytime. Ini adalah pengertian dari mobile commerce. Yang soal nomor terakhir untuk soal mendatar adalah blah 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 reality that the mean is the simulation of a real of imagined environment that can be experienced visually in 3 dimension. Nah, ini disebut dengan virtual reality. Selanjutnya, untuk soal yang menurun, yaitu ada set of integrated program capable of managing a company vital business operation for an entire multi-site global organization. Ini adalah pengertian dari ERP atau Enterprise Resource Planning. Kemudian, a field in which the computer system take on the character of human intelligence. Ini adalah pengertian dari artificial intelligence. Raw fact atau kumpulan dari fakta itu disebut dengan data. Kemudian collection of fact atau kumpulan dari fakta itu disebut dengan information. Soal ke-8, predicting future event to avoid problem. Ini disebut dengan forecasting. Soal nomor 10, one of globalization challenge that can significantly affect individuals and organization in global trade. Ini adalah cultural.
North American Free Trade Agreement adalah kepanjangan dari NAFTA. Kemudian untuk soal nomor 13 adalah using information system and the internet to perform all business related tasks and function. Ini adalah pengertian dari electronic business atau bisa disebut dengan e-business. Kemudian nomor 14 adalah measure of what is product divided by what is consumed. Ini pengertian dari efisiensi. Kemudian untuk soal nomor 15 adalah activity of creating or modifying business system. Ini disebut dengan development atau system development. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah turning data into information. Ini disebut dengan proses, yaitu perubahan data menjadi sebuah informasi. Soal terakhir untuk lembar kuis pertama adalah set of element that interact to accomplish goal. Ini disebut dengan sistem, yaitu sekumpulan elemen yang memiliki tujuan yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya untuk soal yang pertama, ini soalnya sedikit lebih berkurang jumlahnya karena jumlahnya hanya 15. Di sini ada soal yang untuk yang pertama mendatar adalah the radical redesign of business process, organization structure, information system, and values of the organization to achieve a breakthrough in business result. Ini adalah pengertian dari re-engineering, yaitu tindakan yang dilakukan secara keseluruhan dan langsung, tidak secara tahap bertahap. Untuk soal nomor 8 adalah the extent to which technology is deeply integrated into an area or department. Ini adalah pengertian dari teknologi infusion. Sedangkan teknologi acceptance model, ini kita disuruh mencari kependekannya, yaitu TIM. Untuk soal nomor 11 adalah sebuah kegiatan managing raw material, inbound logistic, and warehouse and storage facilities. Ini disebut dengan upstream management. Untuk soal nomor 13, contracting with outside professional service to meet specific business need, itu disebut dengan outsourcing. Kemudian one of stage of change model, ini ada dua jawaban, kita bisa menjawab unfreezing ataupun refreezing karena kebetulan kotaknya itu memenuhi untuk dua-duanya. Untuk soal nomor 15 adalah a measure of the output achieved divided by the input required. Ini disebut dengan productivity. Kemudian untuk soal yang menurutnya sendiri adalah a process for testing skill and knowledge which result in a statement by a certifying authority that confirm an individual's capability of performing a particular kind of job. Ini disebut dengan certification. Kemudian soal nomor 2 adalah an information unit it basically in miniature information system department. Ini disebut dengan information service. Apa kepanjangan I dari CIO, yaitu information. Kemudian formal collection of people and other research established to accomplish a set of goals. Ini disebut dengan organisasi atau biasa yang kita sebut perkumpulan orang secara formal, baik bukan hanya orang saja, tapi berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian reducing a number of employee to cut cost, yaitu downsizing. Another name of traditional organization structure, ini bisa disebut dengan hierarchy, seperti itulah lebih tepatnya. Kalau ability of a product to meet customer expectation, itu disebut dengan kualitas atau kemampuan dari produk untuk memenuhi ekspektasi dari customer. Kemudian soal terakhir adalah one of organization structure that can center on major product or service. Ini disebut dengan project. Sekian tadi jawaban dari soal
cross and down question. Mungkin ini tidak begitu maksimal, tetapi inilah yang bisa saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.